Shalom, perkenalkan nama saya Mariana Jessica Siburian, NPM 2185200028. Di sini saya akan memberi contoh jurnal atau skripsi maturity level pada Cobit. Di sini saya sudah memiliki contoh jurnal yang berjudul Pengukuran Kematangan atau Maturity Level Penggunaan IT di Program Studi XYZ. Program studi XYZ merupakan program studi yang secara keseluruhan sudah menggunakan IT dalam setiap proses yang ada di dalamnya. Program studi XYZ memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, mengetahui kesesuaian penggunaan IT pada program studi XYZ. Yang kedua, mengetahui tingkat kedewasaan atau maturity level terhadap penggunaan IT di dalam program studi XYZ. Yang ketiga, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi pada penggunaan IT di program studi XYZ. Yang keempat, menilai resiko yang mungkin terjadi dalam mengetahui dampak dari resiko tersebut. Selanjutnya, Cobit 4.1 dirancang sebagai tool IT governance yang membantu dalam memahami dan mengatur risiko dan keuntungan yang berhubungan dengan informasi dan IT. Cobit 4.1 memiliki karakteristik utama, yaitu sebagai sebuah framework yang memiliki domain yang cukup lengkap, sehingga framework ini biasanya berorientasi kepada bisnis dan keperluan lainnya untuk program audit IT. Kriteria untuk informasi sebagaimana dikemukakan Cobit 4.1 atau IT Governance Institute, yaitu effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Dalam Cobit 4.1 didefinisikan ke dalam model proses yang generik dan dikelompokkan dalam 4 domain, yaitu yang pertama, plan and organize atau PO. Yang kedua, acquire and implement atau AI. Yang ketiga, deliver and support atau DS. Yang keempat, monitor and evaluate atau ME. Dalam skala maturity dari framework Cobit, maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Di sini ada tingkat kemampuan pengelolaan TI dalam skala maturity yang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama level 0. Level 0 indeks maturity-nya 0.00 sampai 0.50, yaitu non-excited. Level pertama 0.51 sampai 1.50, yaitu initial atau ad hoc. Level kedua 1.51 sampai 2.50, yaitu repeatable but intuitive. Level ketiga 2.51 sampai 3.50, yaitu defined process. Level keempat 3.51 sampai 4.50, yaitu managed and measurable. Yang kelima, level kelima yaitu 4.51 sampai 5.50, yaitu optimism. Selanjutnya ada 3 rumus yang ada pada jurnal
tersebut, yang pertama dia mengetahui rata-rata pertanyaan sama dengan jumlah bobot jawaban per jumlah kuesioner. Yang kedua, maturity index sama dengan jumlah rata-rata pertanyaan. Jumlah rata-rata pertanyaan per jumlah pertanyaan. Yang ketiga, total maturity level sama dengan jumlah maturity index per jumlah domain. Di sini ada domain proses Cobek 4.1. Yang pertama itu plan and organize atau PO. Di sini ada jumlah domainnya, baru tuh kode PO-nya, baru proses yang ada terjadi pada PO tersebut, selanjutnya scores dan tingkat maturity. Pada skor 3 ini dapat diketahui pada tingkat maturity. Skor 3 yang berarti dia di antara yang ada pada indeks 2.51 sampai 3.50 yang berarti defense proses. Dan juga 0 dia termasuk di indeks maturity 0.0 sampai 0.50, yaitu non-excited, dan selanjutnya seperti itu. Dan dapat dirata-ratakan domain PO. Dapat domain PO ini kita jumlahkan semua skor yang ada, pada tabel skor ini dan dibagi dengan jumlah domainnya, yaitu 23 bagi 10 sama dengan 2,3. Ini hasilnya, maka dia termasuk indeks 1.51 sampai 2.50. Dia termasuk repeatable but intuitive. Yang kedua itu acquire and implement atau AI. Di cara menghitung rata-rata domain AI ini, dia jumlah skor dibagi jumlah domain, yaitu 12. 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12 bagi 7, maka jumlahnya 1,7, yaitu repeatable. Kenapa dia repeatable? Dia di antara 1.51 sampai 2.50. Maka repeatable but intuitive. Yang ketiga, deliver and support. Di sini juga sama seperti PO dan AI. Di sini kita hitung jumlahnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, yaitu jumlahnya itu 21 dibagi 13. Maka jumlah rata-rata domain DS-nya itu 1,6, yaitu tingkat maturity-nya itu repeatable. Yang selanjutnya, yang keempat, monitor and evaluate. Sama seperti PO, AI, DS, yaitu skornya ini kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3, yaitu 9 bagi 4. Maka jumlah rata-rata domain ME-nya itu 2,3, yaitu tingkat maturity-nya itu repeatable. Selanjutnya tingkat maturity. Domain proses yang akan digunakan pada proses audit ini yaitu ada 7. Yang pertama, PO1, perencanaan strategi TI atau Define IT Strategy Plan. Yang kedua, PO9, penilaian dan pengelolaan risiko atau Assess and Manage Risk. Yang ketiga, AI6,
pengelolaan perubahan atau manage change. Yang keempat, DS5, jaminan keamanan sistem atau ensure system and security. Yang kelima, DS10, pengelolaan masalah atau manage problem. Yang keenam, DS11, pengelolaan data atau manage data. Dan yang ketujuh, ME1, memantau dan mengevaluasi kinerja TI atau monitor and evaluate IT performance. Di sini ada identifikasi kondisi sekarang atau existing condition. Berdasarkan hasil kuesioner setelah diidentifikasi dan dibandingkan dengan standar maturity untuk proses PO1, PO9, AI6, DS5, DS10, DS11, dan EME1. Di sini ada tabel PO1, rencana strategi TI IT. Di sini ada jumlah domain, pernyataan, hasil pengujian, dan tingkat maturity. Di sini ada rata-rata hasil dari dari hasil pengujian dan tingkat maturity. Yaitu dia sini rata-ratanya itu kita dapatnya dari hasil jumlah pengujian bagi jumlah domain. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 9 kali, yaitu 27 bagi 3 sama dengan 3. Maka maturity-nya 3. Karena rata-rata dalam tingkat maturity-nya ini adalah 3. Yang kedua, PO9, penilaian dan pengelolaan risiko. Sama seperti PO1 tadi, dia ditambah hasil pengujiannya ini 3 tambah 3,3 tambah 3,8 sampai 8, ya berarti 2 yang berarti 21,64 bagi 8, yaitu hasilnya 2,70. Maturity-nya itu rata-ratanya 3. Yang ketiga, AI6, pengelolaan perubahan. Sama seperti PO9. Dia hasil pengujiannya itu ditambah hasil pengujian bagi jumlah domain, yaitu 18,89 bagi 7 sama dengan 2,70. Dan rata-rata pada tingkat maturity-nya itu yaitu 3. Dan selanjutnya DS5, jaminan keamanan sistem. Sama seperti AI6 itu, dia hasil pengujian dibagi jumlah domain, yang berarti 15,27 dibagi 5, ya hasilnya 3,05. Selanjutnya DS10, cara penghitungannya sama seperti DS5, yang berarti 15,0 dibagi 5 sama dengan 3,0, dan tingkat maturity-nya itu 3. Dan selanjutnya DS11, sama seperti DS10, dia hasil pengujian per jumlah domain, yang berarti
17,005 dibagi 6 sama dengan 2,83. Dan tingkat maturity-nya itu 3. Selanjutnya ME1, monitoring dan evaluasi kinerja TI. Sama seperti DS11. Dia hasil pengujian bagi jumlah domain, yaitu 20,5 dibagi 9 sama dengan 2,28. Selanjutnya pada tabel tersebut terdapat hasil tingkat maturity di setiap domain yang diperoleh dari nilai-nilai rata-rata hasil pengujian pada setiap domain tersebut. Bisa kita lihat pada tabel hasil tingkat maturity ini ada domain, tingkat maturity, dan keterangan. Yaitu yang pertama PO.1, dia tingkat maturity-nya itu 3.0, yaitu define process. Kenapa dapat dia 3.1? Karena yang tadi kita kerjakan itu pada tabel di atas, yaitu PO.1. Hasilnya kan di sini rata-rata hasil dari PO.1 itu kan 3.0. Ya berarti di hasil tingkat maturity itu kita pindahkan, jadi kita buat di tabel hasil tingkat maturity-nya ini jadi 3.0. Dan PO.9 ini 2,76, yaitu define process. AI 6 2,70, yaitu define process. DS 5 3.505, yaitu define process. DS 10 3.0 define process. DS 11 2,83, yaitu define process. ME1 2,28 retrievable bug in situ. Tingkat maturity ini kita dapat dari setiap rata-rata hasil yang ada pada tabel di atas. Kayak ini yang PO1 kan dia dari ini hasil rata-ratanya 3. PO9 ini hasil rata-ratanya 2,70. AI6 ini 2,70. DS5 ini hasil rata-ratanya itu 3,05. DS10 dia rata-rata hasilnya itu 3,00. DS11 dia hasil rata-ratanya 2,83, dan FE1 hasil rata-ratanya itu 2,28. Makanya kita tulis pada tabel hasil tingkat tersebut, dan dapat kita hitung nilai indeksnya itu dari jumlah tingkat maturity ini kita jumlahkan per jumlah domain yang ada. Kayak P1 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan berarti jumlah dari tingkat domain ini ya berarti 19,56 dibagi 7 dari domain yang ada di tabel ini sama dengan 2,79. Ini termasuk pada keterangan define process. Karena kan di define process ini dia indeks maturity-nya itu 2,51 sampai 3,51, itu termasuk define process. Karena kita yang dari nilai indeks kita itu kan 2,79. Maka kan ini kan antara, pokoknya dia 2,79, berarti dia di define process, termasuk di define process. Secara keseluruhan, proses tingkat maturity penggunaan IT di program studi XYZ berada pada level define process
dengan nilai indeks 2,79, yang berarti penggunaan IT di Prodi XYZ menempati level 2, yaitu proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah terintegrasi. Inilah hasil grafik tingkat maturity pada jurnal tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat kedewasaan atau maturity level yang dimiliki oleh penggunaan IT di Prodi XYZ menempati level 2, yaitu defined process, yang berarti proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasi. Ini dapat dilihat dengan belum tersedianya dokumentasi untuk sistem yang sedang berjalan saat ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Shalom.